Kalian ngajak ketemu ngedadak. Naik ini aja, Bos. Siapa bilang cuma transportasi darat saja yang bisa disewakan? Indonesia punya loh perusahaan yang menawarkan jasa sewa transportasi udara. Sebenarnya sih jasa semacam ini sudah familiar di negara maju. Tapi di negara kita masih dikit banget yang gelutin bisnis ini. Karena dianggap sebagai peluang bisnis di masa depan, Denon Prawira Atmaja pada tahun 2010 mendirikan perusahaan yang bergelut di dunia penerbangan, namanya White Sky Aviation. Saya lihat sebetulnya bisnis aviasi ini buat negara yang bentuknya kepulauan seperti Indonesia ini is a very promising opportunity. Karena nggak mungkin ya tahun 2045 nanti atau even sekarang gitu, kita mau ke Bali naik perahu, naik kapal gitu, nggak mungkin pasti naik pesawat. Salah satu yang ikonik dari White Sky Aviation adalah alat transportasi helikopter. Setelah menjadi pionir di bidang jasa penyewaan heli pribadi, White Sky mengembangkannya lebih jauh lagi ke sarana pendukung alat angkut kedaruratan hingga kebutuhan medis. Bangun bisnis di dunia aviasi dari nol, dari mana Denon Prawira Atmaja dapat inspirasi dan apa saja tantangannya? Selamat siang Pak Denon, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan waktu berjumpa dengan kami di Ngobrol Bos, kompas.com siang ini. Mungkin kita langsung aja nih Pak, pertanyaan pertama. Ada semacam kepenasaran dari masyarakat, kami juga, bahwa Bapak ini kan lulusan arsitektur nih. Tapi kok ujug-ujug kok bergelutnya di bidang helikopter ya, aviasi, ya khususnya helikopter. Itu gimana sih Pak ceritanya Pak? Jadi dulu waktu saya lulus arsitektur tahun 98 waktu itu. Memang pada saat itu tahun 98 itu kan nggak banyak ya sektor industri yang bisa kita pelajari lebih mendalam. Tentang jurusan apa sih sebetulnya yang kita perlu pelajari supaya kita bisa sukses berkarir, sukses berkarya gitu. Jadi keputusan saya pada saat itu ngambil arsitek itu karena pada saat itu saya lihat bahwa ya banyak opportunity yang saya bisa kerjakan kalau saya lulus sebagai arsitek. Tapi setelah lulus jadi arsitek, beberapa tahun saya sempat bikin biro perencanaan dengan teman-teman masa kuliah dulu. Kelihatannya saya lebih banyak tertarik tentang bisnis sebetulnya. Walaupun arsitektur dan kontraktor itu sendiri ya sektor bisnis juga pada saat itu. Nah, cuman saya melihat kelihatannya sektor bisnis lain bisa juga kita coba gitu loh sebagai arsitek. Bahkan sebelum saya masuk ke industri aviasi, saya dengan partner pertama saya ini justru membangun bisnis digital. Nah, kurang lebih sekitar 5-6 tahun saya bangun bisnis digital. Saya pelajari bagaimana karakteristik waktu itu Indonesia sedang marak-maraknya semua proses bisnis dari paperwork ke digital gitu. Nah, saya ikut menjadi digital provider pada saat itu. Terus kemudian nggak lama kebetulan beberapa teman-teman saya yang mempunyai tambang di Kalimantan membutuhkan layanan jasa charter. Nah, dari situ terus timbul ide bagaimana kalau kita coba menawarkan jasa helikopter dan private jet untuk VIP di kawasan pertambangan. Itu tahun 2010. 2010 kan. Itu udah akuisisi kura-kura itu atau belum? 2010 itu, tanggal 23 Agustus 2010, saya bersama teman-teman melihat ada satu perusahaan yang pada saat itu willing untuk dilepas. Terus kita akuisisi sahamnya. Nah dari situ terus kemudian kita mulai mencoba menawarkan jasa kita ke beberapa perusahaan pertambangan, baik itu yang di daerah Kalimantan, Sulawesi, di Sumatera. Nah kelihatannya pada saat itu cukup menjanjikan karena entry barrier untuk perusahaan-perusahaan baru ini gak gampang. Jadi bisnis aviasi khususnya di private charter ini marketnya masih
sangat kecil. Kecil banget ya. Terus teknologi yang harus dipelajari juga sangat kompleks ya, dan khusus gitu ya, spesifik. Jadi butuh waktu saya untuk bisa benar-benar memahami kegiatan operasional, memahami bagaimana winning championnya untuk strategi tahun-tahun ke depan. Itu sih sebetulnya. Jadi nggak ada alasan khusus kenapa harus pindah ke aviasi, tapi pada saat saya melihat ada bisnis aviasi yang unik, yang menurut saya tuh kayaknya cocoknya karena basic saya art sebetulnya, saya lebih cocok ke bergelut di bidang bisnis yang mengembangkan sesuatu dari awal. Nah, saya lihat kalau private charter ini banyak sekali area yang dari awal saya bisa kembangkan gitu. Oke. Jadi saat pertama kali membangun bisnis itu memang dari nol sekali ya, Pak ya? Ya, harus sempat ada pendidikan awal dulu nggak Pak buat mengerti soal helikopter ini, aviasi ini? Karena memang pesawat ya, khususnya private jet, terus kemudian helikopter ini mungkin boleh kita bilang sebagai alat transportasi yang berteknologi tinggi ya. Jadi saya pikir waktu itu tahun 2011, 12, dan 13 itu saya sempat ambil beberapa course di US untuk mempelajari aja, untuk mengetahui aja bagaimana sih kita memanage helikopter, bagaimana sih kita memanage private jet. Nah, dari situ terus saya mulai memahami bahwa cost structure dari perusahaan operator helikopter dan private jet itu seperti apa sih benchmarkingnya kalau kita mau lihat perusahaan-perusahaan di US, perusahaan-perusahaan di Eropa gitu loh. Nah, setelah saya mempelajari bagaimana cara memanage perusahaan operator, kalau di kita namanya 135, AOC 135. Itu yang charter base. Kalau yang 121 ini airlines, ini komersial. Nah, setelah saya mempelajari cost structure ya, khususnya di manajemen private charter ini, terus kemudian kita mengembangkan bisnis khusus kepada spesifik market yang ada di Indonesia. Ini kan produk unggulannya pertambangan, perkebunan, nah, kemudian komoditas gitu lah ya. Komoditas lokal ini yang membutuhkan support helikopter dan private jet atau pesawat kecil gitu. Nah, kemudian jadi kalau boleh saya cerita sedikit apa yang saya waktu pelajari, bahwa sebetulnya 50% dari market share-nya helikopter user di seluruh dunia itu dari oil and gas. Nah, tahun 2015, 16, 17, 18, oil and gas ini mungkin beberapa perusahaan besar mulai berkurang aktivitasnya karena zamannya sudah bertransformasi dari oil, dari fossil fuel ke bateri, ke EBT, energi baru dan terbarukan. Nah, di saat itulah mulai menurun pangsa pasar helikopter khusus untuk oil and gas. Nah, buat Indonesia sendiri sebetulnya karena komoditi kita lebih banyak soal pertambangan batu bara, nikel, plantation, dan CPO, marketnya masih banyak, opportunity-nya masih besar. Nah, jadi semenjak itu terus saya banyak melakukan ekspansi ke perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara, perusahaan nikel, perusahaan CPO. Bahkan saya coba untuk mempelajari karakteristik untuk bisa menawarkan jasa ini untuk pariwisata. Tapi kalau kita bicara bisnis helikopter, sebetulnya negara yang paling aktif helikopter activity-nya itu Brazil, Eropa, US, dan Jepang. Brazil itu city transportnya per hari itu 2000 take off landing per hari. Kalau di kita berapa? Di kita helikopternya aja baru 200. Kalau Brazil di Sao Paulo sama Rio itu ada sekitar hampir 1000 helikopter di dua kota itu. Kalau di US mungkin sekitar 14.000 helikopter. Australia sekitar 2.000 helikopter. Jepang sekitar 1000-an helikopter. Malaysia sendiri udah 500-600 helikopter. Jadi ceruk pasarnya sebenarnya besar sekali di Indonesia ya Pak? Jadi opportunity-nya, room to grow-nya masih besar sekali sebetulnya di Indonesia. Oke. Ini Pak, pertama kali masuk ke dunia penerbangan ini harus ada yang harus diletakkan nih, apa saja gitu di bisnis ini. Mungkin bisa cerita juga Pak, apa saja sih yang harus pertama kali memulai di bisnis aviasi tadi? Mungkin tadi udah disinggung juga, kemudian ada nggak sih Pak yang anak baru nih gitu, maksud gitu, ada nggak sih pihak yang memandang sebelah mata gitu kayak ke Bapak seperti itu?
Saya lihat sebetulnya bisnis aviasi ini buat negara yang bentuknya kepulauan seperti Indonesia ini is a very promising opportunity. Oke. Karena nggak mungkin ya tahun 2045 nanti atau even sekarang gitu kita mau ke Bali naik perahu, naik kapal gitu, nggak mungkin, pasti naik pesawat. Cuman memang ada banyak tantangan. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau mulai belajar aviasi gitu, memang teknisnya hanya harus dipelajari benar-benar. Karena nomor satu, industri transportasi ini padat regulasi. Jadi regulasinya ini ada banyak departemen yang punya pengaruh terhadap pertumbuhan industri transportasi darat, laut, dan udara. Tapi ada kementerian teknis di situ. Kementerian teknisnya yaitu Kementerian Perhubungan, di mana izinnya itu dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Tapi yang memberikan kontribusi terhadap kesuksesan industri transportasi bukan cuma Kementerian Perhubungan. Ada Kementerian Keuangan dari sisi perpajakan, insentif, ada Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, di mana sebagian besar helikopter, jet, dan commercial airlines itu adalah import dari negara asing seperti Boeing US, Bell US, Airbus Eropa. Itu spare part-nya itu sekarang ini berada dalam pengawasan Kementerian Keuangan dalam hal perpajakannya, tapi dalam aturan import spare part-nya melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Nah, sekarang ini di dalam INAKA kan sedang berjuang supaya 49% spare part yang masuk ke dalam kategori lartas atau larangan dan pembatasan ini dihapuskan. Sehingga kegiatan operasional maskapai, private charter ini tidak terhambat. Nah, pengetahuan tentang regulasi ini menurut saya buat teman-teman yang ingin memulai bisnis perlu memahami. Karena ini bisa menjadi tantangan yang sangat berat kalau kita nggak paham tentang aturan-aturan. Nah, tadi saya sudah sebutin Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, terus kemudian Kementerian Perindustrian. Yang saya pikir nggak kalah penting juga, kita juga harus banyak melakukan pola-pola kerjasama dengan Kementerian BUMN. Karena BUMN ini sebetulnya kalau saya sering bicara dengan Pak Erik juga, dengan Pak Tiko juga, bahwa memang Indonesia butuh BUMN sebagai agent of development. Jadi bisnis yang mungkin ceruk marketnya belum besar, disitulah peran BUMN sebagai katalisator. Kalau kemudian bisnisnya sudah mulai tumbuh, kita bisa bekerja sama dengan private sector atau dengan swasta. Ya salah satu contohnya di heliport kita ini adalah heliport pertama di Indonesia. Kita berkolaborasi dengan Angkasa Pura II dan di Halim Perdana Kusuma di airport, operatornya justru Angkasa Pura II dan konsesinya adalah milik kita sebagai private sector. Jadi kebalik ya. Nah, jadi kalau tadi Mas Angga tanya, ada beberapa hal nggak sih yang perlu dipelajari buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis. Jadi basically sebetulnya kalau kita mau mempelajari banyak aturan-aturan dari lintas kementerian tadi, maka itu salah satu kunci supaya kita bisa melakukan kegiatan usaha kita sebagai strategi usaha ke depan supaya ini jadi lebih baik gitu. Oke. Nyambung dari dunia aviasi Indonesia nih, Bapak kan Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kadin ya. Kemudian Ketua Umum INAKA juga. Pandangan Bapak saat ini seperti apa sih dunia aviasi kita, penerbangan kita ini? Baik dari sisi industri, komersil, kemudian penumpangnya juga. Terus pasca pandemi ini gimana keadaannya gitu. Kemudian untuk memajukan dunia aviasi kita, apa sih yang harus dilakukan oleh para stakeholder yang terlibat di dalamnya itu, Pak? Industri aviasi kita in general, karena kita bentuknya kepulauan, sudah pasti bicara 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan itu udah pasti satu sektor bisnis yang cukup promising. Artinya ada ceruk market yang besar dari 270 juta jiwa. Sekarang ini penikmat transportasi udara, penumpang itu baru 5 juta dari total populasi. Artinya nggak cukup banyak orang yang bisa menikmati transportasi udara. Masih banyak
room to grow, untuk berkembang. Tapi tantangannya juga banyak. Betul. Jadi saya pikir kalau kita melihat dari industri sekarang ini, tantangan terberatnya adalah nilai tukar mata uang rupiah dan mata uang asing. Oke. Yang kalau mungkin Mas Angga ketemu saya 5 tahun yang lalu, US dollarnya masih 12.000. Hari ini udah 16.000. 16.000. Ya. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri yang sebetulnya pemerintah perlu berperan di dalam menjaga keberlangsungan kita sampai 2-3 dekade ke depan. Oke. Nah, sudah pasti kita ini memerlukan dukungan pemerintah agar airlines, air charter, private jet, helikopter ini bisa berlangsung sampai menjadi infrastruktur pendukung atau suprastruktur pendukung di dalam pertumbuhan ekonomi kita. Kan kita 2045 rencananya Indonesia emas. Indonesia emas gitu kan, jadi nomor 4 terbesar perekonomian dunia gitu. Nah, dalam kaitan itu peran pemerintah itu bisa banyak berupa dukungan-dukungan agar pertumbuhan ekonomi ini terhadap industri aviasi khususnya menghadapi nilai tukar mata uang yang hari ini udah 16.000 ini bisa ada solusinya. Yang kedua tentang opportunity lain yang tadi belum kita sebut sebetulnya e-commerce. Oke. Karena bisnis e-commerce itu kan kita gini Mas Angga. Kalau kita bicara bisnis transportasi, kita bicara sektor bisnis yang mendukung sektor bisnis lain. Oke. Jadi airlines, air charter, airport itu dalam pengembangannya mindsetnya itu harus efisien. Kalau kita secara operasional nggak efisien, maka sektor bisnis lain akan menjadi high cost of economy. Jadi dari air charter, airlines, airport itu misi utamanya harus dari waktu ke waktu bagaimana caranya supaya efisien. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol para manufaktur nih, Boeing, Bell, Airbus. Itu upgrade teknologinya dari analog ke digital. Sebetulnya tujuannya apa sih? Satu, simplifikasi dari semua technical operation yang ada di dalam pesawat atau helikopter. Dan yang kedua, efisiensi. Jadi mereka dari waktu ke waktu semakin efisien. Nah, kinerja mereka yang semakin efisien ini tidak akan dirasakan benefitnya oleh kita sebagai pembeli kalau nilai tukarnya terus bergeser ke bawah. Nah, ini yang saya pikir pemerintah Indonesia juga perlu aware karena hari ini kita bicara dolar 16.000 ya bukan menutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya malah makin tinggi. Nah, ini tantangan yang berseberangan dengan opportunity yang ada. Nah, tadi bicara soal e-commerce. Kalau kita sekarang mau pesen katakanlah lewat eBay atau lewat Tokopedia atau lewat Shopee, itu kalau yang posisi barangnya ada di beberapa pulau, kan setengah penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Artinya sentralisasi kegiatan ekonomi kita masih di Pulau Jawa. Tapi kalau yang pesen e-commerce-nya ada di Sulawesi, itu nggak mungkin dari Jawa nganternya lewat laut ke Sulawesi. Nanti seharian, mingguan. Pesen lewat e-commerce-nya baru nyampe 1 minggu, 2 minggu. Artinya apa? Artinya bahwa e-commerce ini membutuhkan dukungan air transport. Nah, dalam kaitan mendukung e-commerce, beberapa kategori barang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa memanfaatkan e-commerce. Nah, suprastruktur pendukungnya adalah airlines, air cargo. Nah, ini yang saya pikir opportunity-nya belum sampai mentok nih, belum sampai maksimal. Digarap maksimal ya. Sekarang ini baru kita bicara sampai traffic of passenger. Kita belum bicara traffic of cargo dari 270 juta jiwa yang ada di Indonesia. Sejauh ini dari peran pemerintah sendiri seperti apa sih Pak untuk mengikis berbagai rintangan yang dihadapi oleh aviasi itu Pak? Kemarin kan kalau nggak salah termasuk salah satunya penutupan bandara internasional kan Pak? Ya, pengurangan itu dari berapa itu menjadi hanya tinggal tersisa beberapa. Dari sektor industri sendiri itu mendukung atau seperti apa sih? Kalau saya dengar justru banyaknya bandara internasional itu justru menguntungkan maskapai luar dibanding kita gitu. Itu benar atau gimana sih? Benar. Jadi gini, kita sebetulnya sebagai INAKA, sebagai Kadin Indonesia bidang perhubungan, dan saya juga ketua Apindo bidang
infrastruktur sebetulnya, Oke. infrastruktur transportasi. Kita sering melakukan discussion ya, FGD dengan Kementerian Teknis, Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan aksesibilitas bandara. Ya. Dulu kalau saya nggak salah kita bicara ada 34 bandara internasional yang berstatus internasional di Indonesia. Ya. Jadi saya melihat konsep penataan bandara internasional di Indonesia yang sekarang ini dikurangi, itu memberikan kesempatan untuk airlines domestik kita untuk hidup. Oke. Sehingga konsep hub and spoke dari luar negeri ke Indonesia itu dibatasi sehingga domestic airlines kita bisa menjadi feeder ke beberapa daerah. Dan itu bukan cuma di Indonesia. Itu di Amerika. Amerika itu punya sekitar 5.000 airport di seluruh Amerika, tapi international gateway-nya cuma 6. Jadi airlines masuk ke Amerika, beberapa negara itu hanya sekitar 6. Iya. Saya sekarang nggak tahu berapa persisnya, tapi yang di domestiknya Amerika sendiri, airlines lokalnya hidup. Itu sebetulnya saya pikir ya kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, tepat di dalam proses menjadikan Indonesia ini dengan konsep hub and spoke. Karena kalau 34 bandara di Indonesia berstatus internasional, yang mungkin beberapa pemerintah provinsi ini merasa bangga memiliki bandara di provinsinya berstatus internasional, tapi justru kita tanpa sengaja menjadikan Singapura menjadi hub. Iya. Dan spoke-nya ada di Indonesia, sehingga kita kehilangan opportunity untuk bisa mengembangkan industri penerbangan nasional kita. Contoh misalnya gini, kita tahu ada destinasi wisata yang juga tidak kalah cantiknya seperti Bali. Ada Lombok, mungkin dengan wisata religinya di situ. Ada NTT, ada Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan hamparan pulau di selatan Indonesia yang menurut saya itu satu destinasi wisata yang bisa kita jual buat wisatawan asing. Kalau Bali itu dengan 26 juta penumpang per tahun bisa menjadi hub, maka spoke-nya bisa ke daerah-daerah kecil. Timur itu ya. Ke timur. Nah, jadi saya pikir itu yang sedang coba dikaji dan dilakukan oleh pemerintah. Memang ya dalam short period banyak keluhan masyarakat, ya dari sekarang dari provinsi tertentu nggak bisa keluar negeri dan sebagainya. Tapi saya pikir ini perlu proses sehingga maskapai nasional kita nanti bisa beradaptasi dengan rute-rute yang sekarang ini mulai ditetapkan status internasional dan domestiknya oleh Kementerian Perhubungan. Jadi akan lebih sehat juga ya buat industri dalam negerinya juga ya Pak. Iya. Terkait ada pertanyaan juga mengenai kita kan IKN ini udah digembor-gemborkan, bahkan Agustus nanti Presiden Jokowi dijadwalkan buat upacara kemerdekaan di sana. Kita juga penasaran nih, White Sky sendiri bagaimana memandang IKN ini, kemudian Jakarta juga sebagai bisnis utamanya White Sky juga, bagaimana nih antisipasinya? Apakah akan ditinggal pindah ke IKN dengan bandara, kalau nggak salah punya bandara juga di IKN White Sky, kemudian ada taksi terbangnya juga, kan cocok dengan White Sky, gimana tuh Pak? Jadi dulu awalnya kenapa kita berkolaborasi dengan Soekarno-Hatta, Angkasa Pura II, karena Soekarno-Hatta itu punya 60 juta passenger per tahun. Oke. Jadi kalau size bandara itu sudah bandara hub, sudah besar, 60 juta penumpang per tahun. Heliport kita dibangun persis bermitra dengan Angkasa Pura II di sebelah Soekarno-Hatta. Sebagai complementary accessibility dari airport ke Jakarta dan sekitarnya. Demikian juga Halim. Nanti Halim setelah kita renovasi, kita upgrade kapasitinya dari 2 juta menjadi 8 juta, kita akan bikin heliport untuk bisa menjadikan accessibility buat penumpang commercial airlines. Nah kebetulan di Kalimantan Timur itu kita sudah punya lahan heliport yang nantinya kalau insya Allah IKN sudah mulai beroperasi setelah pemerintah di sana, kita bisa berpartisipasi di dalam menunjang air mobility yang menggunakan energi baterai dan sebagainya. Setelah kita
membangun heliport di Cengkareng. Jadi memang kita udah ada lahan di sana Oke. yang nanti seiring dengan perkembangan majunya pemerintah, kita sudah siapkan lahan di sana juga untuk membangun heliport di sana gitu. Oke. Tinggal nanti menunggu bagaimana teknologinya bertransformasi dari air mobility yang sangat futuristik itu dari helikopter ke air mobility. Gitu. Oke. Jadi taksi terbang itu jangan-jangan udah punya kontraknya juga nih Pak di KN. Ya, mudah-mudahan. Oke Pak. Sekarang lebih ke menukik ke bisnis Bapak di White Sky ini. Nah, sebenarnya apa sih tujuan Bapak untuk, sebenarnya tadi udah disinggung juga ya, apa tujuan yang ingin dicapai Bapak dengan White Sky Aviation ini? Kemudian setelah 7 tahun ini White Sky juga kan meluncurkan Helicity itu, yang merupakan taksi online dengan helikopter. Mungkin tadi udah disinggung juga, tapi ya untuk lebih menjelaskan lagi sebenarnya apa tujuan buat Helicity itu? Jadi kalau kita bicara market size-nya di Indonesia, pengguna helikopter itu baru korporasi aja. Oke. Pertambangan, perkebunan. Kalau yang untuk retail base seperti yang tadi saya share ya, di Brazil ada 2.000 take off landing per hari, di Jepang sekitar 1.000 helikopter. Di negara-negara maju sebetulnya helikopter itu alat transportasi biasa. Alat transportasi yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas di dalam penggunaannya. Contohnya Jakarta-Bandung. Nah, cuman buat di Indonesia ini tantangannya terbilang mahal harga transportasinya. Walaupun sekarang Jakarta-Bandung ada WUS. Ya. Tapi menurut saya sebagai megacity seperti Jakarta, sudah waktunya Indonesia atau Jakarta atau nanti IKN ini juga bisa mempresentasikan, menghadirkan moda alternatif yang lain. Nah, Helicity ini sebetulnya menyediakan alternatif transportasi buat dari Jakarta ke kota-kota di sekeliling Jakarta. Kebutuhannya banyak. Helicity ini untuk ya VIP transport atau helimedical evacuation untuk dalam keadaan darurat, misalnya rumah sakit ke rumah sakit, transfer atau rumah sakit ke airport atau airport ke rumah sakit. Nah, ini services yang ditawarkan WiseSky supaya market retailnya tumbuh di Indonesia. Nah, dulu orang Indonesia, orang Jakarta taunya helikopter itu cuma untuk korporasi aja. Nah, semenjak ada Helicity dan semenjak kita punya Cengkareng Heliport, ini banyak orang sekarang lebih banyak mengenali helikopter sebagai alat transportasi pada umumnya. Nah, kita punya event tahunan nanti setiap bulan Juni itu Hexia. Hexia ini adalah Heli Expo yang 12 tahun lalu saya tuh lihatnya di US atau Paris Air Show. Nah, sekarang ini kita punya Heli Expo di Indonesia. Di mana, Pak? Di sini, di Cengkareng Heliport. Nah, Nah, nanti kita lihat sama-sama heliport kita. Biasanya kita display 7-8 helikopter dan itu terbuka untuk umum. Siapa aja bisa hadir. Tahun lalu udah mulai 2023. Jadi saya mencoba membuka market size yang lebih besar sehingga masyarakat lebih paham tentang helikopter. Tahun lalu yang hadir selama 4 hari itu 18.000 orang. Tahun ini targetnya 40.000 orang yang hadir. Itu bisa dipakai buat keliling gitu atau hanya di display? Kita display. Jadi nanti para pengunjung datang, mereka harus register online dan sebagainya. Mereka bisa ya shopping macam-macam merchandise terkait dengan Helicity dan helikopter. Mereka bisa juga beli tiket buat Joy Flight keliling. Gitu. Oh ya, soal Joy Flight tadi, Joy Flight itu Helicity itu boleh tahu nggak bocorannya Pak, tarifnya berapa sih kalau kita pengen naik keliling Jakarta misalnya? Kalau saya nggak salah kisarannya di angka 6 juta untuk 4 orang. 6 juta sampai 7 juta per orang. Jadi per orangnya 6 bagi 4 gitu lah ya. Ya kurang lebih segitu ya. Mau buat di Jakarta, kita ada di Bali juga. Dan sebentar lagi mungkin kita mulai banyak menawarkan helikopter tour. Bukan di Bali aja tapi di hamparan selatan tuh di Labuan Bajo dan sebagainya. Akan menarik sekali. Itu biasanya sekali flight itu berapa menit, berapa lama? Biasanya ada pilihan, ada 15 menit, ada 30 menit. Oke. Kayaknya menarik buat melihat ininya, Pak. Contoh helikopternya mungkin bisa ditunjukkan. Nah, nanti sekalian kita lihat ada beberapa tipe kita punya helikopter yang untuk Helicity, ada yang untuk VIP. Sekaligus kita bisa lihat juga
area yang nanti setiap tahun kita gunakan sebagai Heli Expo. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke. Pak, ini helipad di sini tuh luasnya berapa sih Pak? Kemudian daya tampungnya kapasitas buat itu? Heliport kita. Iya. Di sini kalau luas lahannya 3 hektar. Kalau daya tampung parking stand kita ada sekitar 7. Oke, 7 pesawat untuk itu. medium size helikopter. Tapi kalau daya tampung dalam hanggar masing-masing ada 4, berarti sekitar 4 kali 7 ya, 28 helikopter. 28 helikopter. Ini termasuk buat titik keberangkatan juga nih Pak? Iya, jadi kita ini heliport yang nyambungin penumpang dari airlines Oke. ke tengah kota Jakarta atau kota sekeliling Jakarta Oke. di Jawa Barat. Jadi penumpang turun di Cengkareng, pingin cepet, naik ini aja ya Pak ya, langsung langsung ke Kalau Jakarta. dari luar Jakarta mau cepet ke Soekarno-Hatta, ke Cengkareng, dari sini kita ada shuttle ke dalam. Oh, jadi all in fasilitasnya ya? Iya, in and out. In and out juga. Jadi dari sini, misalnya ke Jakarta nih, hanya berapa menit Pak 15 hitungan? menit. 15 menit saja ya? Kalau Kita ke Bandung 1 jam lah. 1 jam ya. Wah, kalau kita pakai Wus pun yang sekarang ke Halimnya aja ada, kalau naik mobil berapa Iya. jam. Jadi sangat terbantu sekali ya dengan adanya. Paling nggak kita menyiapkan alternatif transportasi kan. Oke. Ada transportasi darat, ada transportasi udara. Udah pantas lah Jakarta sekelas megapolitan buat bisa menyiapkan semua jenis transportasi. Betul. Jadi nggak hanya darat aja, udaranya juga benar-benar jadi ini juga ya. Iya. Menarik sih luasnya. Selain untuk helikopter ini fasilitasnya apa sih Pak di sini Pak? Apakah ada misalnya maintenance buat ini helikopter? Tadi barusan yang kita lewat ini nanti kita akan bangun showroom helikopter. Oh, oke. 5.000 meter. Jadi kita selain menyewakan helikopter, kita juga trade buy and sell helikopter. Wih. Jadi nanti ada showroom di situ. Di situ nanti Mas Angga bisa lihat Januari 2025 besok. Oke. Saya undang lagi untuk lihat kita punya Siap. showroom, kita punya monitoring room. Oke. Jadi kita bisa lihat semua helikopter kita yang ada di Indonesia posisinya di mana dan sebagainya. Nah, ini yang kita bisa lihat ini salah satu hanggar maintenance facility kita. Ini hanggar ini disertified oleh Kementerian Perhubungan. Jadi nggak sembarangan hanggar bisa punya fasilitas untuk maintain helikopternya sendiri. Nah, kita punya fasilitas untuk maintenance kita punya helikopter sendiri. Nanti ada lounge juga, ada emergency unit juga. Nanti kita lihat. Oke, boleh Pak. Oke Pak, tadi kita berkunjung ke fasilitasnya heliport milik White Sky. Ini ada 3 helikopter nih Pak. Boleh diterangkan Pak, ini helikopter Airbus buat apa nih? Katanya canggih nih Pak. Jadi ini yang tadi saya bilang, generasi helikopter kita sekarang ini semua udah digital. Oke. Jadi nanti mau saya kasih lihat sedikit, kita nyebutnya full glass cockpit. Oke. Jadi cockpitnya udah nggak jadul, udah nggak pakai analog lagi. Sekarang udah kayak iPad, semuanya digital gitu touchscreen ya, dan touchscreen. sebagainya. Itu membantu untuk mengidentify semua operasional pada saat kita in flight. Oke. Nah, ini salah satu contoh helikopter VIP kita. Ini salah satu helikopter buat Helicity. Ini City Hopper, jadi dari Jakarta ke sekeliling Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Nah, ini yang banyak diminatin banyak calon penumpang kita. Oke, tadi mekanismenya gimana sih Pak buat mesen supaya kita bisa ikutin? Nah, nanti Mas Angga bisa download di Android maupun di iOS, di Apple, ada Helicity. Nanti dari situ bisa book flight-nya. Oh. Di situ juga ada Joy Flight, terus bisa pilih destinasinya kemana. Nah, saya pengen nanti ke depan 10 tahun kalau misalnya marketnya sudah mulai tumbuh, helikopter ini dengan berbagai varian tipenya
itu masyarakat bisa tahu pilihan-pilihan helikopter yang mereka bisa gunakan. Ini untuk 6 passenger, ini untuk 4 passenger. Selain itu ada juga selain fungsi VIP dan city transport, kita ada heli medevac. Heli medevac ini untuk keperluan medis. Jadi kalau misalnya salah satu calon customer kita dalam keadaan darurat, perlu di pick up pakai helikopter, kita bisa pesan lewat apps atau kita bisa telepon ke call center kita. Jadi semacam ambulansnya helikopter lah ya Pak ya? Helikopter. Nah, nanti saya kasih lihat di sini kita punya emergency unit. Jadi selain buat penumpang juga buat medis. Yes, Kemudian medis. ada juga buat kalau nggak salah buat bencana atau apa itu? Penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana. Nah, kita ada 4 helikopter waterbombing yang membantu BNPB untuk menangani kebakaran hutan dan bencana-bencana seperti kemarin banjir bandang dan sebagainya. Nah, di situ kita punya heli medevac yang nanti kalau misalnya ada pasien yang terbang ke heliport atau ke titik-titik mereka perlu dijemput, kita punya paramedik yang menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan sama pasien. Jadi include ya, selain sarananya ada paramediknya juga ya, yang menjaga pasien lah istilahnya. Ya. Baik juga Pak. Mungkin bisa lihat. Nah, ini kita punya base ops. Ini take off landingnya kan dari sebelah sini. Itu take off landing. Dari sini ada control towernya untuk mandu helikopternya landing di parking stand nomor berapa gitu. Jadi ini buat take off Take landing. off landingnya nanti mandu dari sini untuk parking di sana. Untuk parkir di situ semua. Gitu. Yuk kita lihat ke atas. Nah, di sini ada VIP lounge kita, tapi di sini biasanya kita tiap tahun bikin heli expo. Heli expo ini di semua parking standnya nanti ngasih lihat semua tipe-tipe helikopter yang kita punya, termasuk juga helikopter BNPB, Basarnas, yang gede tadi, besar, Polut, terus kemudian PPI Curup untuk training school. Jadi nggak hanya milik White Sky aja ya, tapi milik semua instansi juga ikutan juga ikut ya Pak? di sini. Jadi semua fungsi helikopter yang dipakai di Indonesia. Menarik juga Pak. Juni ya Pak ya? Bulan Juni. Siap. Kita itu ngeceknya itu biasanya ada pengumuman atau? Sekarang udah ada di Instagram kita, di YouTube kita. Informasi tentang Exia. Tentang Exia itu ya. Nah, ini kita punya ruang tunggu, waiting roomnya ya, executive lounge. Nah, dari sini kita bisa lihat private jet, commercial airlines buat nunggu sebelum terbang, atau dari sini dari heliport kita nunggu sebelum terbang. Biasanya nunggu berapa lama Pak di sini untuk bisa terbang sebelum terbang itu? Justru kelebihannya charter, yang nunggu helikopternya. betul. Yang nunggu private jetnya, karena kita menawarkan luxury of flexibility. Jadi selama masih senang di sini lihat-lihat, is ya, itu nungguin juga ya. Mereka nungguin kita gitu, terbalik. Beda dengan regular ya. Iya, duduk yuk. Baik Pak, tadi kan soal bisnis White Sky sebenarnya kan helikopter charter, tapi kok sekarang kemarin 2023 meskipun agak rame-rame dikit lah ya, Pak terjun ke bandara itu Pak, gimana tuh Pak bisnis White Sky ini? Justru itu terinspirasi karena kita kerjasama dengan Angkasa Pura II di Bandara Soekarno-Hatta ini dengan heliport. Saya lihat peluang kita bekerja sama dengan BUMN itu terbuka sangat luas. Justru kalau kita bicara dengan teman-teman kita di BUMN, terutama di industri saya ya, di aviasi, mereka itu banyak membuka opportunity kerjasama dengan pihak swasta sebetulnya. Saya banyak berdiskusi dengan teman-teman BUMN, banyak sekali airport yang sebetulnya perlu dikembangkan oleh pihak swasta. Justru saya mendapat banyak
masukan dari Kementerian Teknis, Kementerian Perhubungan, kita punya 270 airport di seluruh Indonesia. Yang sekarang ini baru 36 airport yang dikembangkan sama Angkasa Pura. Baru 36 ya dari Baru 270. Jadi ada sekitar 230 airport lagi yang perlu nganggur lah istilahnya. yang sekarang ini masih Perlu dikembangkan, optimalkan. masih menggunakan dana APBN Oke. dalam kegiatan operasional. Nah, dalam hal ini saya dengan Kementerian Perhubungan tentu dengan mekanisme yang ada di sana dan Kementerian BUMN sedang banyak mengekspansi bandara-bandara di Indonesia. Dan nantinya Mas Angga bisa lihat di setiap bandara-bandara yang kita kembangkan tetap ada heliportnya dan ada private jet launch-nya. Menarik. Jadi setelah Bandara Halim ini bakal ada bandara lain yang mau diakuisisi ini, Pak? Nah, nanti 2025 kita ketemu lagi. Siap. Di bandara baru. Siap. Ini, Pak, ini terakhir sih sebenarnya, Pak. Ya. Saya baca-baca Bapak itu perfeksionis. Nah, bagaimana seorang perfeksionis membawa gaya kepemimpinan dalam perusahaan ini, Pak? Bisa ceritakan. Kita bangun perusahaan White Sky ini tahun 2010 dari semenjak karyawannya 13. Sekarang ini White Sky alhamdulillah sudah menjadi holding structure company. Jadi perusahaannya ada beberapa subsidiaries karena perusahaan. Ada yang charter based business, private jet dan helikopter, ada yang airport. Nah, saya pikir untuk bisa kita membangun White Sky ini yang paling ke depan adalah kebersamaan di antara tim kita. Jadi pola pikir atau cara kita memimpin perusahaan ini, semua tim yang ada di dalam White Sky harus percaya bahwa kita bisa menjadi perusahaan yang baik kalau kita membangunnya bersama-sama. Nah, hal ini saya lakukan melalui CEO briefing. Biasanya saya melakukan CEO briefing itu sebulan sekali. Dari semua unit bisnis, dari airport, helikopter, private jet itu saya kasih speech sekitar 1 jam 2 jam untuk alignment dari visi perusahaan. Sehingga semua layers di dalam organisasi kita memahami tujuan dari perusahaan ini dikembangkan ke arah mana, corporate culture-nya seperti apa, teamwork behavior-nya seperti apa, target achievement-nya seperti apa. Jadi kalau pemahaman di dalam membangun perusahaan ini disadari oleh setiap orang yang ada di dalam perusahaan, maka saya yakin speed kita untuk membangun lebih cepat daripada saya bersama dengan board of directors yang lain memimpin, tapi timnya nggak cope dengan kita punya visi. Gitu. Nah ini mungkin salah satu keunikan kita di dalam membangun perusahaan ini adalah hampir semua orang di dalam organisasi White Sky Group memahami arah dan visi pengembangan perusahaan ini dalam 10 tahun ke depan akan kemana. Para pegawainya kayaknya banyakan milenial nih Pak, atau Gen Z malah. Gimana itu? Sekarang saya banyak merekrut millennials dan Gen Z karena mau nggak mau, suka nggak suka, sekarang mereka ini sudah sangat memahami tentang bagaimana memasarkan produk. Kemudian pilot-pilot kita juga pilot-pilot baru lulusan Curug. Kita punya kerjasama dengan PPI Curug untuk menambahkan jam dari lulus Curug sampai dia jadi captain. Jadi dia lulus dari Curug misalnya kadet ya 170 jam, terus mereka gaining hour sampai 500 sampai 1000 jam, terus mereka bisa bekerja di tempat kita. Dan itu bukan cuma pilot, ada engineer juga, ada ground support juga. Nah sekarang kita ada satu departemen baru namanya SSA, Strategic Service Excellence. Ini juga bekerja sama dengan PPI Curug untuk, dan beberapa sekolah seperti STTKD yang mereka punya basic knowledge tentang kedirgantaraan untuk berpartisipasi di dalam manajerialnya White Sky. Karena manajerial penerbangan ini emang unik ya, langka ya, bahkan masih di jarang. Masih jarang. Ya, satu lagi sebenarnya Pak. Jadi bukan yang terakhir tadi Pak. Tadi mengenai pendidikan itu kalau nggak salah White Sky juga punya White Sky Academy ya Pak. Nah itu boleh ceritakan Pak, seperti apa itu? Apakah memang lulusannya disiapkan buat White Sky sendiri atau buat industri penerbangan lainnya?
Saya ngelihat karena tadi Mas Angga bilang bahwa industri kita ini spesifik. Ya. Jadi nggak banyak sebetulnya kita bisa ngerekrut orang dari sektor industri lain untuk masuk ke perusahaan kita yang begitu kita rekrut udah langsung siap kerja. Nah, jadi proses rekrutmen di kita, setiap orang yang masuk di kita itu biasanya kita training 1 bulan. Nah, YSK Academy ini tujuannya supaya mereka paham corporate culture kita, corporate behavior kita. Sehingga nanti pada saat mereka udah siap kerja, mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan dan target achievement apa yang harus mereka capai. Oke. Jadi benar-benar udah bisa terserap oleh industri penerbangan karena emang udah diajarin istilahnya. Oke, Pak Denon, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Heli Expo. Siap. Sama di airport berikutnya. Siap. Thank you. Thank you, Pak.